قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد مجازي وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا والله يقضي بهبة وفرح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya adalah, nama lahir saya itu aneh. Nama lahir, nama alias saya. Jadi saya punya nama dua, Muhammad Kurnia Hasanuddin. Muhammad itu diambil dari nama buyut dan kakek saya, namanya Muhammad Malikul Kusno. Itu diambil, ditempatkan di sana, namanya Muhammad Malikul Kusno adalah yang terkenal disebut dengan Raja Kasultanan Surakarta Pakuwono ke-10. Dan menjadi identitas saya orang Jawa adalah Muhammad. Ini nama alias. Kurnia itu namanya Sunda. Maka kalau ada orang namanya Kurnia itu entah asli atau campur, itu ada darah-darah Sunda. Kalau enggak berarti copy paste. Dan Hasanuddin dulu kan ada namanya Sultan Hasanuddin ya. Jadi ditembakkan dan menjadi Sultan Hasanuddin, juga raja pertama di Kesultanan Banten. Dan terah dari ibu saya adalah dari Eyang Syarif Hidayatullah, dari ibu. Maka Eyang Syarif Hidayatullah punya putra, namanya adalah Sultan Hasanuddin, yang kemudian menjadi sultan di Kesultanan Banten. Itu sejarah, maka saya adalah hasil dari perkawinan silang. Tapi nama lahir saya jangan kaget dan jangan diketawain. Nama lahir saya adalah Ratu Gajah Oyo Sanjoyo Putro. Aneh betul? Ratu Gajah Oyo Sanjoyo Putro. Asli Piantun Jawa. Karena dulu nama gajah itu sudah diledek, jadi kita diganti. Ternyata nggak diganti, hanya nama alias, didaftarkan di pengadilan. Jadi jika ada mendengar nama Ratu Gajah Oyo adalah saya, RGO itu saya, atau Muhammad Kurnia juga saya. Ini pengenalan dari saya. Kata orang kan, kalau nggak kenal nggak saya. Kalau sayang, lebih baik gak usah kenal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian Ahad Kliwon Mutiara Pagi lagi, sekali lagi supaya saya hafal maksudnya. Pengajian Ahad Kliwon Mutiara Pagi rasanya manis, dingin. Apa makna hati? Kan selalu di hati. Kalau kata A'agim, jagalah hati,
jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Hati itu apa sebenarnya? Kita bicara hati, kalau dalam dunia kesehatan, menurut para ahli kesehatan, hati itu adalah yang menetralisir, yang mencuci terhadap dan mengendalikan terhadap kesehatan kita, terutama adalah kesehatan jasmani. Demikian halnya rohani, karena hati, ada istilah hati atau disebut dengan God spot, suara Tuhan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, pengertian sukses masing-masing, maka yang pertama adalah ikutilah kata hati. Ini karena tadi jagalah hati, apa bahasanya? Damai di selalu di hati. Hati itu adalah God spot, suara Tuhan, bukan tempatnya Tuhan. Mendengar suara hati itu adalah yang paling baik dan yang paling benar. Kenapa demikian? Karena hati adalah tempat segala berkumpul perasaan, tempat segala berkumpul pemikiran, dan tempat segala berkumpul akal. Maka kalau hatinya kena, itu terkena penyakit apa namanya? Liver ya. Orang kena penyakit liver itu rata-rata karena beban pikiran. Karenanya hati itu harus dijaga agar bisa mengendalikan pikiran. Jika tadi Romo Kiai Ramadan mengatakan bahwa perempuan, ibu-ibu rumah tangga itu akan sangat mudah untuk masuk surga, betul ya? Selama menjaga sholat, selama menjaga puasa, selama menjaga harga diri seorang wanita, selama berbakti kepada suami, itu sudah dijamin masuk surga. Gampang sekali ya, gampang. Terus bapak-bapak, wah bapak-bapak sulit dong. Enggak, tenang aja bapak. Bapak-bapak lebih mudah daripada ibu-ibu. Karena kepala rumah tangga. Jadi jangan harap ibu-ibu masuk rumah tangga kalau bapak nggak masuk rumah tangga. Karena izin surga itu ada di para suami. Jadi suami itu akan masuk duluan, dan tidak usah panik pak, tenang mawar. Kuncinya apa? Bertanggung jawab terhadap keluarga. Konteks bertanggung jawab dalam keluarga itu apa? Mayoritas tentang ekonomi. Karena kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya sandang, pangan, papan. Siapa yang punya kewajiban ini? Bapak suami kan? Bapak suami punya kewajiban sandang, pangan, papan. Jika tiga ini dipenuhi, masuk surga. Allahumma amin. Nah, surga itu di mana sih? Di bawah telapak kaki ibu. Ini jawabannya komputer terus ya. Ini memang Kiai Ramadan ini hebat loh cara ngajarnya. Ada saja jawabannya. Jadi surga ada di bawah telapak kaki ibu. Baik, kita bicara hakikatnya surga dan fakta tentang surga. Sekarang kalau bapak suami dipadoni itu apa ya? Dimusuhi barangkali ya, atau dimarahi, ditukari oleh ibu istri, bukan ibu, oleh istri. Kira-kira perasaan bapak suami gimana ini? Rasanya nggak cuma campur aduk ya, sedih, stres, bingung, mau ngomong ngapain, mau makan nggak enak, mau apa nggak enak. Ini hanya ditukari, dimusuhi, diomelin oleh seorang istri. Itu laksana neraka atau laksana surga? Neraka.
panas hatinya, panas pikirannya, itu berarti kita terasa di dalam neraka. Siapa yang menciptakan neraka? Ibu istri tadi. Hati-hati Bu, jangan menciptakan neraka di suami ya. Karena kalau suami sudah dimarahin sama ibu-ibu, jangan harap bisa mikir tuh. Yang ada cuma ngamuk, ngeblank, nggak akan bisa cari nafkah, nggak bisa ngurusin ekonomi, nggak akan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Karenanya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah membuat neraka kepada bapak-bapak suami. Setuju? Oke, tadi yang setuju bapak ada ibunya ini. Hah? Ibu-ibu setuju? Waduh, berat ya. Ini secara tidak langsung menjawab, berarti sering melukani suami. Benar nggih Pak? Wah, ini bapaknya bahagia nih. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu bapak-bapak. Bapak-bapak suami ini kan kepala rumah tangga, kepala bagi para perempuan. Kemudian wajib menggauli istri dengan baik, dengan kasih sayang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Untuk tidak tercipta neraka di dalam rumah tangga, seorang bapak-bapak suami harus hajin, harus lajin, harus sopan santun, harus lembut, harus dengan kasih sayang. Bapak-bapak mengatakan boten Bu? Bu jawab bapak-bapak. Ibu-ibu jawab dong. Bapak-bapak itu apa enggak? Nggih, alhamdulillah. Berarti jika itu dijaga, maka neraka di dalam rumah tangga tidak akan tercipta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mbak, sholawat dulu Mbak. Jadi Mbak ini mau memimpin sholawat sebentar. Kata Yai tadi kan minimal 10 kali. Monggo. Karena dengan sholawat kita menjadi semangat. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sholawat itu pertama akan menenangkan jiwa dan raga kita. Setuju nggih? Sholawat itu akan menciptakan kedamaian. Sholawat itu akan mendatangkan pertolongan. Sholawat itu akan mendatangkan syafaat. Sholawat itu akan merubah kesulitan menjadi kemudahan. Sholawat itu akan menyembuhkan dari yang sakit menjadi yang sehat. Panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah repot-repot ngapalin doa, cukup bersolawat saja kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita kurang bersolawat?
Karena hanya dengan sholawat kita dijamin akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu penutupan dari saya. Kalau kelama-lamaan nanti jadi bosan. Lain kali nanti bisa kita sambung lagi. Semoga apa yang kita bahas pada pagi ini senantiasa menjadikan manfaat untuk kita semua. Hal-hal yang kurang cocok disingkirkan saja, yang baik-baik disimpan, kemudian kita laksanakan bareng-bareng. Dan apabila ada kesalahan, kekhilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di lain waktu kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد مجزي وتقتدي